Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Surama Siait dari kelompok 15 Tutorial Penelitian Operasional 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan yang diberikan pada model kelima ini, yaitu analisis Markov dan game teori. Nah, jadi untuk model 5 ini tuh di sini menggunakan dua software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua ada PongKM. Nah, baik yang pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu persoalan untuk modul 5 ini. Nah, baik di sini untuk shift satu soal tugas mingguannya ada dua. Yang pertama itu di Kota Surabaya banyak masyarakat menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan juga Dana. Nah, pada tahun awal ada 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Nah, data ini tuh menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya ada 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Nah, sementara itu ada 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Jadi untuk sisanya ini tuh berarti ada 24% dari 100%. Nah, dengan asumsi jumlah total penggunaan e-wallet ini, di sini disuruh untuk menentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan dengan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Jadi untuk soal satu ini tuh menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, baik di sini sudah ada untuk apa codingannya saya sudah masukkan dan juga data-datanya juga untuk soal nomor satu. Jadi yang pertama-tama tuh di sini eh, mendefinisikan vektor awal atau proporsi pengguna saat ini. Jadi pada soal itu ada 55% pengguna OVO dan 45% pengguna Dana. Di bawah bentuk desimal menjadi 0,55 dan 0,45. Yang kedua di sini tuh membuat matriks transisinya, yaitu dengan memasukkan data-data yang pada soal tadi itu ada 80% dan 18%. Nah, itu dari OVO tetap 82% dan beralih ke Dana ada 18%. Yang kedua ada 76% yaitu dari Dana tetap dan 24% dari Dana ke OVO dengan enrollnya itu 2. Nah, selanjutnya di sini tuh menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan dengan sintaks yaitu state 1, state 0, kemudian P underscore NIM yaitu NIM saya 044. Nah, untuk selanjutnya menampilkan hasil proporsi pengguna untuk setiap tahunnya. Nah, untuk di sini tuh ada years yaitu tahun ke 0, ke 1, kedua dan ketiga. Kemudian ada nama kolom atau call names, kemudian row names, nama barisnya, kemudian print. Nah, untuk selanjutnya menginstal library untuk operasi matriksnya. Dan yang terakhir ini tuh mencari eh, titik seimbangnya atau steady state-nya. Nah, di sini tuh kita langsung saja running untuk codingannya. Nah, baik di sini tuh sudah ada untuk hasil-hasilnya. Nah, untuk tahun pertama ini tuh sebesar 0,55 atau 55% untuk OVO dan Dana 45%. Tahun ke-1 79% untuk OVO dan 20% untuk Dana. Tahun kedua ada 80,75% untuk OVO dan 19,24% untuk Dana. Dan tahun ketiga ada 80% untuk OVO dan
19% untuk dana. Dan untuk hasilnya ini tuh steady state-nya yaitu untuk OVO ada 80,85% dan dana ada 19,14%. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke POM KM untuk mengecek apakah hasil dari ini tuh sudah sesuai atau sudah benar atau belum. Jadi kita akan ke aplikasi atau software POM KM. Nah, baik di sini saya sudah ada di POM KM ya untuk soal nomor satu. Jadi yang pertama-tama kita ke modul, kemudian kita ke eh analisis Markov atau Markov Analyze. Kita ke new, kemudian the title-nya di sini menjadi soal satu tugas mingguan 25. Ini kita oke. Nah, untuk state satu ini tuh kita ganti ke OVO, untuk state 2 ke dana. Nah, tadi untuk inisialnya atau eh probabilitas awalnya tadi itu untuk OVO itu ada 55% pengguna atau 0,55. Bukan probabilitas, sorry. Ini tahun awal. Untuk tahun awalnya tadi ada 55% pengguna. Nah, untuk dananya ada 45% atau 0,45. Kemudian yang menetap ini tuh untuk OVO. Untuk OVO ada 82% atau 0,82. Sedangkan kalau dana ini tuh tadi ada 80 80 18% atau 0,18 yang pindah dari OVO ke dana. Kemudian dari dana ke OVO itu ada 0,76 atau 76% dan yang menetapnya itu ada sisanya atau sebesar 0,24. Nah, untuk number of transitionnya di sini tuh ada karena tadi tuh disuruh menentukan untuk 3 tahun ke depan, jadi di sini menjadi 3. Nah, baik. Di sini kita langsung saja solve. Nah, jadi di sini tuh untuk hasil yang didapatkannya sama seperti software sebelumnya, yaitu untuk OVO itu ada steady state-nya itu 80,85%. Sedangkan kalau dana itu tadi ada untuk RStudio 19,14, di sini dibulatkan menjadi 19,15%. Ya, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil menggunakan software RStudio dan Pambukiam sebelumnya didapatkan bahwa untuk probabilitas perpindahan pengguna antara e-wallet, OVO dan juga Dana untuk 3 tahun ke depan ini tuh mengalami perubahan yang besar. Nah, pada tahun ke-0 atau tahun pertamanya, eh pengguna e-wallet OVO ini tuh ada sebesar 55%, sedangkan Dana ini ada 45%. Nah, selanjutnya untuk tahun satu dan tahun ketiga, pengguna OVO ini tuh terus meningkat sehingga mencapai menjadi 80,85% yang tadinya 55%. Nah, sedangkan untuk pengguna e-wallet Dana menurun yang tadinya 45% menjadi 19,15%. Nah, jadi hasil perhitungan dari steady state ini juga tuh menunjukkan bahwa di masa depan tuh OVO ini tuh cenderung menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan oleh pengguna dengan probabilitasnya yaitu tadi 80,85%, sedangkan dana ini tuh menurun menurun penggunanya yang tadinya 45 menjadi 19,15%. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa ada sebagian besar konsumen yang memilih untuk berpindah dan tetap menggunakan OVO dibandingkan Dana pada periode jangka panjang ke depannya. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua.
Nah, baik di sini saya sudah ada di soalnya. Jadi untuk soal nomor 2 ini untuk shift 1 dalam industri yang semakin kompetitif ini tuh ada Green Bean Corp dan juga Nusantara Roast yang merupakan perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi. Nah, kedua perusahaan ini tuh memiliki alternatif strategi. Yang pertama itu ada mesin roasting otomatis atau RO. Yang kedua ada sistem monitoring IoT atau SM. Dan yang ketiga ada hybrid processing atau HP. Nah, setiap perusahaan ini tuh memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya gitu. Dan hasil keuntungannya juga bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh perusahaan ini. Nah, berdasarkan kondisi ini tuh di sini disuruh untuk membuat tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan untuk masing-masing perusahaan. Kemudian disuruh untuk menentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan game teori seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Nah, untuk data-datanya itu seperti ini. Ada RO, ESM, dan juga HP untuk masing-masing perusahaan. Nah, baik yang pertama kita akan menyelesaikannya dengan software RStudio. Nah, baik di sini saya sudah ada di software RStudio-nya dan juga sudah membuat sintaks-sintaksnya dan data-datanya sudah saya masukkan. Nah, jadi yang pertama-tama tuh di sini harus menginstal package terlebih dahulu untuk soal nomor 2. Nah, untuk selanjutnya membuka library-nya yaitu LPsolve dan juga MATLAB. Nah, yang ketiga, nah selanjutnya ini tuh membuat matriks payoff-nya berdasarkan data-data pada soal. Nah, tadi kan data-datanya sesuai dengan strateginya yaitu RO, SM atau HP. Tadi ada 78, 92, 57. 78 untuk RO, 92 dan 57. Dengan enroll-nya 3. Jumlah barisnya ada 3. Untuk selanjutnya, untuk strategi Green Bean Corp ini tuh maksimin, yaitu dengan mencari nilai minimum dari setiap matriksnya dengan sintaks yaitu payoff matrix raw min. Raw min ini tuh untuk mencari nilai paling kecil di barisnya. Nah, kemudian setelah mencari nilai minimum untuk setiap barisnya, selanjutnya itu menentukan nilai maksimal untuk di setiap barisnya, yaitu nilai minimal yang paling besar. Nah, untuk selanjutnya untuk perusahaan yang kedua yaitu Nusantara Ross, yaitu Minimax. I- Yang pertama mencari nilai maksimum untuk setiap kolomnya dengan sintaks callmax atau kolom maksimum. Mencari atau mencari nilai maksimum untuk eh, di setiap kolomnya. Kemudian menentukan nilai minimal di setiap kolom dengan sintaks yaitu minimax. Nah, untuk yang terakhir itu mencari saddle point. Di sini kita langsung saja running untuk sintaksnya semuanya. Nah, baik untuk hasilnya di sini tuh eh untuk saddle point ditemukan dengan nilainya 57. Nah, baik selanjutnya kita akan menggunakan software PumpKM untuk eh apa menentukan apakah hasil di sini tuh 57 sudah benar atau masih salah. Baik, selanjutnya kita akan ke software PumpKM. Nah, baik di sini saya sudah ada di software PumpKM-nya untuk soal nomor 2. Yang pertama-tama di sini kita ke modul, kemudian ke game teori, kita ke new, kemudian untuk title-nya kita ganti menjadi soal 2.
Booming, modul 5. Di sini tuh untuk strateginya ada 3 dan kolom juga ada 3. Untuk strategi yang pertama tuh tadi ada strategi RO atau roasting otomatis. Di sini berarti RO. Kemudian yang kedua itu ada eh, sistem monitoring atau SM. Kemudian di sini itu ada HP atau hybrid processing. Yang di atas juga sama, SM dan juga HP. Yang untuk data-datanya tadi yang di soal itu ada di sini 78, kemudian 29, V 29, kemudian 37. Kemudian di sini 57, 39, 92. Kemudian sini 57, kemudian 14 dan 32. Baik, di sini kita langsung saja solve. Nah, di sini tuh untuk eh, perusahaan dari hmm, apa namanya? Green Bean ini tuh menggunakan strategi RO. Sedangkan kalau untuk perusahaan Nusantara Ros menggunakan strategi HP dengan steady state-nya nilainya 57. Sama dengan nilai software pada RStudio sebelumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa strategi terbaik untuk masing-masing perusahaan ini tuh ditentukan dari baris dan juga kolom yang memiliki saddle point. Untuk perusahaan Green Bean Corp ini tuh memperoleh keuntungan sebesar 57 juta rupiah dengan menggunakan strategi RO. Nah, sedangkan untuk Nusantara Ros ini tuh mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah. Ini tuh merupakan angka ini tuh merupakan kerugian minimum untuk Nusantara Ros menggunakan strategi HP. Nah, nilai maksimin dan minimax ini tuh jika menunjukkan angka yang sama, jadinya menunjukkan terdapat adanya saddle point sehingga nilai permainan yang diperoleh tadi itu sebesar 57. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan modul 5 untuk tugas mingguan shift 1 kali ini. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.